إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين rahimakumullah, bil khusus ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Ustaz Haji Dari Iskandar dan para asatidzah yang lain, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, di samping melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik dan semoga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan ini dengan kondisi Allah ridha kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Tidak terasa kita sekarang berada di hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Terakhir kita ketemu mau menghadapi bulan Ramadan. Sekarang sudah hari yang ke-23. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Ta'ala menegaskan ayyaman ma'dudat. Kata Allah, ini puasa tidak lama. Puasa ini kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah tidak lama. Allah menegaskan dengan istilah ayyam, hari-hari ma'dudat yang berbilang, cuma beberapa hari saja. Ya, hanya beberapa hari saja. Tahu-tahu kita sudah berada di tanggal yang ke-23 dari bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah akan tuntas. Dan kalau kita merenung betapa apa yang kita lakukan selama ini, laparnya, capeknya, itu semuanya sudah hilang. Ya, hari-hari kita berpuasa sudah berlalu. Hari-hari kita melaksanakan qiyam Ramadan tarawih, penatnya sudah berlalu. Tapi yang tersisa adalah insyaallah pahalanya. Yang tersisa adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan kita di dunia ini sebetulnya hanya sebentar saja ibadah.
Sebentar kita beribadah, sebentar kita capek, sebentar kita lelah. Sesudah itu semuanya kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang paling beruntung adalah orang yang bersabar dengan segala kesulitan, dengan segala penat dan lelah ini. Karena hanya sebentar saja. Bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar menjauhi maksiat dan dosa, bersabar untuk istiqamah di jalannya. Insyaallah di ujung kesabaran kita ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya oleh muridnya, "Mata wajadal 'abdu ta'mar rahah?" Kapan seorang hamba istirahat, menikmati istirahatnya? Kita semuanya pengen istirahat, ya. Kita semuanya ingin istirahat, tapi istirahatnya istirahat yang sejati, benar-benar istirahat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kapan bisa istirahat, yang benar-benar bisa istirahat, beliau mengatakan, "Idza wada'a qadamahu fil jannah." Istirahat itu kalau kaki ini sudah melangkah ke surga, baru istirahat. Jadi istirahat yang hakiki, istirahat yang sebenarnya adalah kalau sudah berada di surga, di jannah. Tapi selama berada di dunia, ada lelah, ada penat, ada capek. Tapi insyaallah capeknya membuahkan nikmat. Capeknya insyaallah mendatangkan kenikmatan. Dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca, Allah mengatakan apa? Amilatun nasibah. Ini tafsirannya banyak. Di antara tafsir dari amilatun nasibah, bahwa nanti penduduk di neraka itu mereka capek. Amilah dari kata amal, amila ya'mal, amilah mereka bekerja, mereka penat, mereka lelah. Amilatun nasibah. Kenapa disebutkan bahwa penduduk neraka nanti akan capek, lelah? Karena waktu di dunia nggak mau capek. Karena waktu di dunia tidak mau lelah, tidak mau ibadah, maunya santai-santai aja. Ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Disuruh tarawih nggak mau tarawih, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh sholat tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maunya bersenang-senang. Siapa yang bersenang-senang di dunia, siapa yang mau berfoya-foya di dunia, tidak mau melaksanakan perintah Allah, siap-siap dibuat capek nanti di akhirat. Jadi kalau disuruh pilih, mau pilih capek di mana? Hah? Makanya jangan mengeluh, kita sholat terawih jangan mengeluh terus sholat. Ini baru berapa hari aja udah mundur. Ya, softnya semakin main. Jadi banyak yang cepat merasa lelah, cepat merasa capek. Padahal capek kita ini insya Allah jadi nikmat. Insya Allah jadi nikmat. Capeknya cuma sebentar aja, nggak lama capeknya. Tapi insya Allah kenikmatan abadi, kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Makanya Allah menyebutkan di sini ayyaman ma'dudat, cuma sebentar aja. Itu nggak terasa. Tahu-tahu udah selesai Ramadan. Ya, tahu-tahu udah Lebaran. Jadi sebentar kita ibadah ini sebentar. Nggak lama kita ibadah. Hidup di dunia ini nggak lama kita. Karena itu nggak apa-apa, capek sebentar nggak apa-apa. Karena kita ingin mendapatkan istirahat nanti di akhirat. Kita pengen istirahat dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang disebutkan terkait dengan puasa, kita sudah membahas ayat 183, baru 183, ini udah hari yang ke-23 aja. Jadi masih banyak. Karena itu kita loncat aja dari 183, loncatnya kemana nih yang enak? Loncatnya kita ke 185, kita bahas singkat-singkat aja, ya. Allah Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Ta'ala, hari-hari yang sebentar itu, yang berbilang itu, yang disebut dengan ayyam ma'dudat, yang di dalamnya kita disuruh puasa, kata Allah, itu adalah Syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan. Jadi adanya itu di bulan Ramadan. Allah sebutkan namanya karena biar kita kenal ini bulan yang mulia. Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya adalah bulan Ramadan. Bulan yang lain tidak disebutin. Cuma bulan Ramadan yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunin Al-Qur'an di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan, tapi lebih khusus lagi adalah di malam Lailatul Qadar. Disebut dengan malam Lailatul Qadar karena kemuliaan dari malam tersebut. Jadi Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar? Paling tidak ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, Al-Qadar maknanya adalah mulia. Al-Qadar maknanya mulia. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka tidak benar-benar memuliakan, mengagungkan Allah. Jadi qadar itu maknanya adalah mulia, agung. Jadi Lailatul Qadar, malam yang mulia dan agung. Siapa orang yang beribadah di malam itu, melaksanakan ketaatan, amal saleh, maka insyaallah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang mulia. Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Itu yang pertama makna dari Lailatul Qadar. Makna yang kedua dari Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah takdir. Ya, takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ketika menjelaskan tentang rukun iman, Nabi mengatakan yaitu beriman kepada qadar atau takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, yang baik yang buruk itu takdir, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan takdir. Barangkali kita bertanya, kok malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir kita? Bagaimana dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa takdir kita itu sudah dituliskan sebelum kita lahir ke dunia? Kita semuanya nasib kita, takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, sudah digariskan oleh Allah. Apa bedanya dengan takdir yang dituliskan di malam Lailatul Qadar? Nah, bedanya adalah kalau ketika kita sebelum dilahirkan, takdir sudah dituliskan itu bersifat global. Bersifat global umum. Tapi takdir tahunan detailnya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi nasib kita ini ya dituliskan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Karena itu siapa yang mengisi malam itu dengan kebaikan, insya Allah nasibnya bagus.
Ya, insya Allah takdirnya bagus. Allah berikan takdir yang baik buat dia. Kalau dia isi dengan amal, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna dari Lailatul Qadar itu adalah sempit. Ya, sempit maknanya. Dari mana kita dapat makna sempit itu? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Apa kata Allah? Allah Ta'ala menegaskan Allah itu yang yabsutur rizqa. Yabsut maknanya melapangkan. Allah yang melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Allah yang melapangkan. Tapi Allah juga yang menyempitkan. Wa yaqdir maknanya menyempitkan. Ya, dalam surat Al-Insan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, menyempitkan, disempitkan oleh Allah. Jadi Lailatul Qadar disempit. Kenapa disebut sempit? Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke dunia, ke muka bumi, maka muka bumi yang luas ini, dunia yang luas ini menjadi sempit karena banyak malaikat yang turun. Cuma kita aja nggak bisa ngelihat. Kalau kita bisa ngelihat ini kayak karnaval, festival, malaikat jumlahnya banyak yang turun, luar biasa. Itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Dan mereka turun bukan jalan-jalan, ya, pengen tahu dunia gitu, enggak. Tapi mereka turun biizni Rabbihim, dengan izin dari Allah, dengan perintah dari Allah. Ya, ada misi yang mereka bawa. Mereka menebarkan rahmat, mereka menebarkan maghfirah, mereka menebarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang pada malam itu ibadah, insyaallah dia dapat maghfirah, dapat rahmat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Ini malam yang disebut oleh Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi pada malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Nah, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan semua jemaah sekalian, semua yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Semua yang terkait dengan Al-Quran mulia. Bulan turunnya Al-Quran mulia, Syahrul Ramadan, bulan yang paling mulia. Malam turunnya Al-Quran, malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Ya, tempat turunnya Al-Quran, Makkah, Madinah, itu menjadi tempat yang paling mulia. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan umat yang menerima Al-Quran, umat yang paling mulia, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu siapa yang mau mulia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita, pegangan kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Nah, maka Al-Quran yang penting. Sedihnya ini jemaah sekalian, sekarang ini banyak umat Islam yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Bahkan banyak yang nggak bisa baca Quran. Ya, jujur aja kita ini ngelihat banyak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Katanya mahasiswa di Institut Ilmu Al-Quran membuat penelitian, survei, ya, kepada umat Islam.
Apakah umat Islam bisa baca Quran atau tidak? Ketika disurvei, ada sekitar 80% yang tidak bisa baca Quran. Ini musibah. Musibah. Ya. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, kitabnya, risalahnya, pesannya untuk kita semuanya, tapi kita nggak paham. Jangankan paham, baca aja nggak bisa bacanya. Makanya kita harus belajar membaca Al-Quran. Apa-apa, nggak ada istilah terlambat, nggak ada. Ya, tidak ada istilah terlambat. Justru kita semakin membaca Al-Quran, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang terbaik. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu Masya Allah, ya. Jadi belajar Al-Quran itu luar biasa. Maka kita belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran terus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan, ini petunjuk buat kita semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kita ini kalau sholat wajib baca surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Berarti minimal kita baca surat Al-Fatihah berapa kali sehari? 17 kali sehari minimal kita baca. Belum kalau kita sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, berarti banyak kita baca surat Al-Fatihah. Apa doa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah? Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Itu yang kita minta terus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Enggak bosan-bosan kita minta hidayah. Kita minta petunjuk ke jalan yang lurus. Sadar enggak kita? Allah Ta'ala sebetulnya udah ngabulin itu. Mengabulkan apa yang kita minta. Apa kata Allah? Ketika kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesudah itu surat Al-Baqarah bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Allah mengatakan, kamu mau jalan yang lurus? Dzalikal kitab. Kitab itu, kata Allah, kitab itu tidak ada keraguan, itu petunjuk. Siapa yang menginginkan petunjuk, kitab itu, kata Allah. Maknanya apa? Al-Quran. Jadi kalau kita minta petunjuk ke jalan yang lurus, sebetulnya Allah udah ngasih Al-Quran, tinggal kita baca, tinggal kita pahami. Ya, sama seperti anak kecil minta sama orang tuanya, nggak makan. Kemudian orang tuanya bilang, tuh ada di meja, ambil aja. Diambil nggak? Kalau nggak diambil, salahnya dia kalau masih lapar, karena dia tidak mengambil. Allah mengatakan tuh ada petunjuk tuh, tapi nggak dibuka, nggak dibaca, nggak dipahami. Salah siapa itu? Padahal dia minta, tapi pas sudah dikasih sama Allah nggak diambil. Nah ini adalah satu kesadaran yang harus kita sama-sama perbaiki, bahwa Allah sudah memberikan petunjuk yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran Al-Karim. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan, aku wariskan buat kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang pada kedua perkara itu, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa
sunnah. Makanya penting kita dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran ini jadi syafaat ya sekalian. Mudah-mudahan ini kita semakin dekat kepada Al-Quran Al-Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini petunjuk bagi manusia. Siapa aja yang mau mendapatkan petunjuk bisa baca Quran. Ya. Makanya orang-orang kafir juga ngambil petunjuk dari Al-Quran. Orang kafir ngambil petunjuk dari Al-Quran. Cuma ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, bedanya sama kita beriman insyaallah ya, dengan iman yang kuat dan kokoh. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya ada penjelasan tentang petunjuk tersebut. Jadi detil-detilnya dikasih tahu sama Allah. Dan wal furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mengantarkan ke surga, mana yang mengantarkan ke neraka. Dijelaskan semuanya oleh Allah Ta'ala. Tinggal dibuka Al-Qurannya. Ya, Al-Qurannya tinggal dibuka, dia akan tahu semuanya. Petanya ada dalam Al-Quran itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang melihat datangnya bulan tersebut di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa. Alhamdulillah kita sudah berpuasa dan terus kita akan tuntaskan puasa ini sampai akhir Ramadan. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi kata Allah, wa man kana maridan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang sedang safar, kata Allah, maka boleh dia tidak berpuasa. Fa'iddah, tapi kalau dia tidak berpuasa, diganti pada hari-hari yang lain. Diganti pada hari yang lain. Jadi boleh dia tidak berpuasa karena sakitnya. Ya, karena sakitnya atau karena safar. Orang yang sakit yang seperti apa? Sakit yang kalau dia berpuasa akan memperparah sakitnya. Tapi kalau cuma sakit ringan, gatal-gatal aja kemudian dia nggak puasa, nah itu nggak boleh. Ya, jadi sakitnya sakit yang seperti apa? Sakit yang kalau dia berpuasa akan memperlambat kesembuhannya atau memperparah sakitnya. Nah itu, maka yang semacam itu dapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar, atau dalam safar. Safar ini berapa jaraknya? Nah, jaraknya berapa kilo? 80. Ada yang mengatakan 85 kilo, ada yang mengatakan 89 kilo. Tapi yang jelas lebih dari 80 kilo. Itu baru terhitung safar. Kalau masih belum sampai 80 kilo, itu namanya bukan safar. Ya, jadi kalau cuma dari sini ke Bogor itu safarnya belum, karena belum 80 kilo. Ya, 80 kilo itu kalau ke Bandung misalnya, nah itu masuk 80 kilo lebih. Ya, Cirebon misalnya, itu 80, itu baru terhitung safar. Jadi safar itu dilihat dari jarak. Jumhur ulama mengatakan jaraknya lebih dari 80 kilo, itu jaraknya. Jadi syaratnya jarak lebih dari 80 kilo. Yang kedua, safarnya adalah safar yang mubah. Safar yang mubah ini safar yang dibolehkan. Ya, safar yang besok nih, kalau ada yang mudik pulang kampung, niatnya silaturahim, itu bagus, mubah, bukan hanya mubah, mustahab, itu sangat dianjurkan. Kumpul sama keluarga, silaturahim, boleh. Nah yang begitu itu boleh, itu yang namanya rangka maksiat, nah itu nggak boleh. Ya, kalau safarnya dalam rangka maksiat nggak boleh. Ada niat yang nggak benar dia. Ya, nah itu nggak boleh. Nah ini yang disebutkan dalam agama
Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh diganti pada hari-hari yang lain. Kapan itu? Ya ba'da Ramadan, bisa Syawal, bisa Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah, bisa Rabiul Muharram, Safar, terus sampai bulan Sya'ban, ya. Tapi jangan sampai masuk Ramadan berikutnya belum dibayar juga. Nah itu. Ya, jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya belum terbayar. Kalau belum terbayar sampai Ramadan yang berikutnya, itu dalam mazhab Syafi'i kena denda. Dendanya apa? Selain dia mengqadha puasanya, dia harus membayar fidyah. Kenapa? Karena telat. Ya, bayarnya telat. Ini kadang-kadang ditunda, tahu-tahu masuk Ramadan yang akan datang. Ya, Ramadan berikutnya belum bayar juga. Nah, itu kena denda. Ya, bagi yang berhalangan, bagi yang sakit, bagi yang safar, ya, bagi yang safar. Kecuali kalau safarnya gampang, safarnya ringan, ya apalagi zaman sekarang kan enak tuh. Ya, ke Bandung naik bus saja udah tinggal berapa lama? Nggak sampai sejam udah sampai di sana dan nggak capek, ya. Nah, yang begitu modelnya tetap puasa aja. Ya, tetap puasa karena Nabi pernah dalam kondisi safar tetap berpuasa ketika safarnya ringan. Tapi kalau safarnya berat, maka ambil rukhsah, ambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi sebetulnya Allah Ta'ala itu menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah pengen kemudahan. Dalam ibadah Allah ingin yang mudah saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya puasa itu ringan. Ya, puasa itu Allah Ta'ala tidak membebani kita, cuma sebentar, ayyaman ma'dudat. Sebentar dari subuh sampai maghrib. Makanya puasa wisol nggak boleh. Puasa wisol itu nyambung. Hari ini nyambung, nggak pakai buka, sampai besok nggak boleh. Kenapa? Itu memberatkan. Agama ini tidak turun untuk memberatkan manusia, tapi memberikan keringanan. Islam ini agama yang tegak di atas keringanan, ringan, mudah. Makanya orang kalau nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kalau nggak bisa juga dia duduk, boleh berbaring. Kalau berbaring susah juga dia untuk bergerak, boleh dengan isyarat. Kalau nggak bisa juga dengan isyarat, disolatin. Jadi Islam itu gampang, nggak ada alasan nggak sholat, bisa. Kalau nggak bisa dia pakai air, wudu misalnya, atau berhadas besar nggak bisa mandi, maka boleh tayamum, ada jalan keluarnya. Kenapa? Islam menginginkan kemudahan, nggak mau umatnya ini sulit. Ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Makanya dulu pada zaman Nabi ada sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika di kampungnya dia mimpin sholat. Dia mimpin sholat jadi imam yang dibaca surat-surat panjang. Akhirnya ada sebagian makmum yang payah. Ada satu makmum mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri. Dia sholat sendirian akhirnya. Karena nggak kuat dia sholat sendirian. Ya, sholat sendirian, dilihat sama jamaah yang lain, jadi bahan pembicaraan. Fulan katanya. Fulan ini merasa nggak nyaman karena banyak dibicarain sama orang, dia merasa nggak nyaman, dia lapor sama Nabi. Ya. Kemudian ditanya sama Nabi, alasan mufaraqah apa? Ya karena imamnya kepanjangan ya Rasulullah, baca suratnya panjang. Ya, nggak kuat ya. Akhirnya dipanggil Mu'adz bin Jabal oleh Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Betul kamu baca surat ini? Kata dia betul. Apa kata Nabi? Afatan anta ya Mu'ad. Kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Jangan. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama ini. Jadi orang merasa berat, agama Islam berat. Akhirnya orang nggak mau berislam. Tapi Islam ini mudah, ya, ibadahnya mudah, ya, sholat mudah, puasa itu mudah, nggak ada yang berat, ya. Yang berat itu yang malas saja, nah, yang malas saja. Makanya udah mudah, jangan dimudah-mudahkan, jangan digampang-gampangin lagi, udah gampang ini. Ya, Nabi mengatakan inna bu'ithu bil hanafiyatis samhah. Aku ini diutus membawa agama yang hanif, yang lurus, dan agama yang mudah. Itu Islam. Ya, dulu pernah dengar ceritanya seorang yang pada saat berpuasa dia berhubungan dengan istrinya. Pernah dengar ya? Itu gimana ceritanya? Itu kan mestinya dia bayar kafar. Kafarahnya apa? Mestinya dia membebaskan budak, tapi dia nggak mampu, nggak punya, ya Rasulullah, nggak punya uang, bebasin budak mahal. Katanya Nabi, ya udah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, ini 1 bulan aja udah payah ya. Bayar 60 fakir miskin, kasih makan ke mereka. Nggak ada uang, ya Rasulullah. Nabi itu sabar, ada yang semacam ini sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya, ambil senampan kurma, udah nih bagiin sama orang-orang fakir miskin di kampung kamu. Ya Rasulullah, nggak ada yang lebih miskin dari saya yang paling miskin. Rasulullah ketawa, nggak marah Nabi. Masya Allah, Nabi itu nggak marah. Nabi ketawa, kata, ya udah kamu makan nih sama keluarga kamu. Ini mudahnya Islam. Jadi Islam itu nggak ada yang berat, gampang Islam itu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Islam itu berat, Islam itu begini, nggak ada. Islam itu agama yang mudah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Nah, karena itu sempurnakan. Kalau kita disuruh puasa 1 bulan penuh, jangan dikurang-kurangin. Ya, 1 bulan penuh ya 1 bulan. Jangan dikorupsi, kurang sehari, 2 hari, jangan. Walitukmilul iddah. Kalau ada yang sakit, nanti dibayar biar lengkap 1 bulan. Itu maksudnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau udah selesai 1 bulan, maka hendaknya bertakbir. Nah, itu sebabnya kita bertakbir. Kita membaca takbiran. Ya, kita takbiran. Walitukabbirullah, kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan nama Allah. Kenapa? Ala ma hadakum, karena Allah sudah memberikan hidayah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa tilawah, kita bisa iktikaf, kita bisa tarawih. Itu semata-mata karena hidayah dari Allah. Kita bersyukur, maka kita bertakbir membesarkan nama Allah. Kita senang, alhamdulillah. Banyak orang yang kuat, yang sehat nggak mau puasa. Alhamdulillah kita bisa puasa. Banyak orang yang segar, tarawih aja susah, nggak mau, padahal dekat sama rumahnya. Ya, alhamdulillah kita bisa tarawih. Ini kan, ini inayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakbir membesarkan nama Allah. Kita bertakbir. Jadi takbir itu satu paket jemaah sekalian dengan puasa. Kalau udah selesai, kata Allah, walitukabbirullah, satu paket. Ini banyak orang yang habis puasa nggak mau takbiran. Ya, dilihat musola sepi, masjid sepi, yang mau takbiran mana? Yang ada cuma anak-anak kecil kadang-kadang. Ya, sedih kadang-kadang. Padahal Allah suruh takbiran.
Mestinya kita semangat bertakbir. Sampai kapan? Kalau Idul Fitri sampai sholat Id sudah selesai. Habis itu nggak ada takbiran lagi. Masih bentar, biar syiar kita. Ya, makanya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam itu mengenal hari raya umat Islam, hari raya takbiran. Katanya kenapa? Karena selalu identik dengan takbiran. Mereka kenalnya itu. Nah, jangan sampai takbirannya nggak ada nih. Ya, jadi takbiran itu harus jadi syiar kita, mengagungkan nama Allah. Ya, dibaca ya takbiran itu dengan khidmat. Ya, insya Allah itu bagian dari ibadah. Biar sempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Allah menyuruh kita walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bahagia, senang di hari raya kita senang bisa menuntaskan ibadah, kita bersyukur kepada Allah, kita tunjukkan syukur kita kepada Allah dengan sholat Idul Fitri. Masya Allah, inilah Islam, indahnya Islam. Yang kita bersyukur jadi umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diterima semua ibadah kita oleh Allah, diberikan balasan yang terbaik, balasan di dunia dan balasan di akhirat insyaallah. Ini pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saat kita membatalkan puasa kan perjalanan lebih dari 80 kilo. Perjalanan dari sisi Bandung. Di tengah perjalanan kita istirahat. Itu apa termasuk dihitung Sabar. 80 kilo? Soalnya tafsirannya begini. Di antara kita kan ada namanya sekarang jadi aplikasi ojol misalnya. Kalau lagi gacor-gacornya nih, biasanya satu trip kan misalnya katakanlah dia dapat 10 kilo, begitu dia selesai dapat trip lagi 10 kilo, dapat trip lagi 10 kilo, katakan 5 kali kan berarti udah 100 kilo. 50 kilo. Ya, itu kan dia perjalanannya kan masih bermanfaat dari akar berpuasa. Apakah dia harus tetap berpuasa? Apakah dia bisa syarat untuk membatalkan puasa? Ya, ya kalau ojol itu ya masih belum termasuk safar. Kenapa? Karena ya, ya, jadi agama ini bukan ditafsirkan dengan akal masing-masing, bahaya. Ya, kalau tafsirannya diserahkan ke masing-masing orang, itu punya tafsiran beda-beda nanti. Iya, makanya nggak boleh gitu. Jadi tetap safar itu dilihat dari apa? Niatnya. Niat dia mau melakukan perjalanan ke daerah mana. Nah itu niatnya itu menentukan. Walaupun dia mau ke Bandung, sampai Karawang berhenti dulu, ya. Misalnya sampai Purwakarta berhenti dulu, nggak apa-apa, berhenti itu boleh. Tapi niatnya niat ke Bandungnya itu. Jadi niatnya itu innamal a'malu binniyat, ya. Kalau ojol niatnya apa? Yang muter-muter. Ya, jadi nggak masuk apa, ya. Nah beda misalnya kalau alasannya bukan alasan safar, tapi alasannya alasan karena kerjaan dia payah. Karena pekerjaan dia payah kondisinya, karena cari nafkah, ya, cari nafkah, dia kondisinya payah, kondisinya berat buat dia. Yang semacam ini bisa masuk dalam kategori pekerja berat, pekerja keras yang mendapatkan rukhsah tidak berpuasa karena pekerjaannya. Jadi ada jenisnya. Disamakan kiasnya dengan apa? Kiasnya adalah dengan orang yang sudah tua, yang lemah, yang dia tidak mampu berpuasa. Ya, cuma bedanya kalau orang yang bekerja semacam ini nanti kalau udah istirahat dari kerjanya ya bayar. Itu bedanya. Kalau orang tua kan enggak. Orang tua yang sudah lemah
ya dia nggak usah bayar, tapi dia membayar fidyah aja, ya tidak usah mengganti atau mengqadha puasanya. Kalau dia sudah tua, sudah jompo, ya sudah lansia, nggak usah bayar. Jadi sebabnya ada untuk tidak berpuasa kalau benar, ya kalau benar karena banyak orderan dia payah karena itu, ya maka boleh dia tidak berpuasa karena pekerjaan yang memang berat buat dia. Ya, nah ini dalam syariat ada rukhsah buat orang yang semacam itu. Wallahu a'lam. Bapak Kiai, mohon bertanya. Yang pertama, tadi Kiai mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sedangkan di kalangan kita populer bahwa Al-Quran diturunkan malam 17 Ramadan. Kadang-kadang sampai bunyi hataman di mana-mana malam 17 Ramadan. Apakah itu sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW? Yang kedua, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Mungkin dulu dia pernah berbuat salah, bertahun-tahun dia nggak berpuasa. Dan kadang ada orang yang puasanya di awal sama di akhir doang, di tengah-tengahnya kosong, bertahun-tahun begitu. Pada saat dia sudah bertobat, dia insaf, dia mau puasa full, apakah puasa yang bertahun-tahun itu harus diganti? Itu saja mungkin kayak terima kasih. Ya. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Ya harus diganti. Itu mulai dari dia balik. Ketika balik, berapa kali dia nggak puasa? Kalau dia nggak puasa, misalnya 10 kali, maka ganti 10 kali itu. Ya, kalau setiap tahun 10 hari dia nggak puasa, tinggal dikaliin aja tuh. Berapa tahun dia nggak puasa? Nah itu diganti sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Harus diqadha. Ya harus diqadha. Ya sama dengan sholat. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat di waktu mudanya, padahal udah balik, dia nggak sholat, maka harus dihitung berapa lama dia nggak sholat, berapa kali nggak sholat, diqadha nanti. Ya diqadha ketika dia sudah sadar, insaf, dia mau taubat, itu diqadha. Dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Kemudian yang pertama, pertanyaannya terkait dengan nuzulul Quran. Ya, Al-Quran katanya turun di malam Lailatul Qadar, tapi kok nuzulul Quran di kita 17 Ramadan. Memang para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat para ulama. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, di antaranya ada firman Allah, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an." Itu disebutkan oleh Allah, yang kami turunkan kepada hamba kami pada yaumal furqan, hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, hari ketika dua pasukan bertemu. Itu dua pasukan bertemu itu maksudnya apa? Di situ disebutkan maksudnya perang Badar. Pasukan muslim dan pasukan kafir bertemu. Kapan terjadinya perang Badar? Terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Itulah sebabnya nuzulul Quran di Indonesia mengambil pandangan, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, tanggal 17 Ramadan. Tetapi pandangan ini disanggah oleh sebagian besar ulama. Katanya mereka enggak, bukan tanggal 17, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi mengatakan cari Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi adanya bukan di 10 yang kedua, tapi 10 yang terakhir. Berdasarkan informasi dari siapa? Dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar adanya di 10 yang terakhir. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Ya, ini rahasia. Tapi yang jelas